Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala al-Imam Sufyan bin Uyainah, 'inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, pewarisnya para nabi, yaitu para ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua, utamanya kepada guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Effendi LC. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di dalam mengamalkan ilmunya, sehingga bermanfaat untuk kita jamaahnya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nah, yang semangat baca amin, karena tersebut di dalam kitab tafsir Sawi. Siapa orang yang mengajak kita untuk membaca amin, ataupun siapa orang yang ketika Anda mendoakan kita atau kita sedang berdoa, maka dianjurkan untuk mengaminkan. Karena dari lafaz amin tersebut Allah ciptakan 14 malaikat. Huruf amin itu hamzah, mim, ya, nun. Dari huruf hamzahnya Allah ciptakan 2 malaikat. Dari huruf mimnya Allah ciptakan 3 malaikat, jumlahnya 5. Dari huruf ya-nya Allah ciptakan 4 malaikat, jumlahnya 9. Dari huruf nunnya lafaz amin Allah ciptakan 5 malaikat, jumlahnya sama dengan 14. Siapapun ada orang yang berdoa lalu kita membaca amin, maka Allah menciptakan 14 malaikat dari lafaz amin tersebut. Apa tugasnya malaikat ini? Yang pertama, mendoakan kepada orang yang membaca amin tadi agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, didoakan oleh 14 malaikat tadi apa yang dihajat-hajatnya, apa yang dicita-citakannya, apa yang diingin-inginkannya, semoga bisa terkabul. Maka mudah-mudahan yang tadi baca amin, seluruh hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum kawin mudahan bisa kawin, yang belum punya anak mudahan segera punya anak, yang belum bercucu mudah-mudahan segera punya cucu, yang banyak hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Amin Allahumma. Yang gancang baca amin ketahuan banyak hutangnya. Jadi ini keutamaan daripada membaca amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita patuhi peraturannya, yaitu para umarok, para pejabat, para pemimpin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, dan RT. Mudah-mudahan beliau semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan semestinya, sehingga bermanfaat untuk kita masyarakatnya. Amin Allahumma. Tidak ketinggalan pula kepada bapak-bapak seluruh tamu undangan, wabil khusus kepada seluruh pengurus masjid dan juga kepada seluruh segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dunia ini menjadi bukti juga akan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk memperingati salah satu peristiwa yang mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Karena sholawat ini bukan ibadah sembarangan. Sholawat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sehingga sebelum Allah menyuruh kita bersolawat, Allah terlebih dahulu dengan para malaikatnya telah mencontohkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yushollun. Ini kalau dalam ilmu pesantren, yusholluna ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mempunyai makna lil hal wal istiqbal, sekarang dan masa yang akan datang. Berarti sejak dari dulu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai nanti kiamat. Maka ketika Allah sudah memberikan contoh untuk bersolawat, baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah terlebih dahulu dengan para malaikatnya yang bersolawat, lalu Allah baru menyuruh kita untuk melangsungkan sholawat. Ini menjadi bukti bahwasanya sholawat adalah ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Imam Romli ini pernah ditanya, wahai Syekh, mana mulianya orang, mana bagusnya orang, kalau dia ini memperbanyak sholawatkah kepada Nabi ataukah memperbanyak istighfar kepada Nabi? Lalu Imam Romli menjawab, yang paling utama adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Itu kalau orang yang dosanya sedikit, wahai Syekh, mungkin wajar kalau banyak sholawat daripada istighfar. Bagaimana jika seorang pendosa yang banyak dosanya, apakah tetap bagus banyak bersolawat ataukah dia memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosanya? Imam Romli menjawab, walaupun orang itu adalah seorang pendosa, tetap membaca sholawat lebih utama daripada membaca istighfar. Kenapa? Kata orang-orang, karena orang yang beristighfar tidak dihitung sholawat. Tapi kalau orang yang sholawat satu kali saja, maka Allah akan menciptakan satu malaikat dari sholawat yang dia baca. Kalau yang membaca laki-laki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka diciptakan satu malaikat langsung berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa orang yang bersolawat itu, ya Allah. Kalau yang membaca salawat adalah perempuan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka diciptakan satu malaikat dari salawat itu langsung mendoakan, Allahumma ighfir laha, ya Allah, ampuni dosa perempuan itu. Maka itu kata Imam Romli, walaupun dia membaca salawat, tapi pada hakikatnya ada malaikat yang sudah memintakan ampun agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaan Imam Romli, kira-kira mustajab mana doanya malaikat dengan kita? Tentu mustajab doanya para malaikat, karena para malaikat itu maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Makanya malaikat itu terkenal tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia diciptakan dari awal kali ruku aja sampai kiamat. Kalau dia dari awal diciptakan sujud saja sampai hari kiamat. Cuman kenapa ketika kita sholat ada rukun yang sedikit beda dengan yang lainnya? Kalau kita iktidal sekali saja, kalau ketika kita ruku sekali saja, duduk di antara dua sujud sekali saja, tapi giliran sujud 2 kali. Kenapa maka 2 kali? Karena ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari diciptakan dia sujud. Cuman karena Nabi Muhammad lewat pada malaikat itu, Allah menyuruh kepada malaikat itu untuk mengangkat kepala, memberi hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal sujud aja tuh. Cuman karena Nabi Muhammad mi'raj lewat di saat itu, Allah kasih perintah untuk kasih hormat, akhirnya yang tadi sujud diangkat kepalanya. Setelah Nabi Muhammad melewati malaikat tersebut sujud kembali. Maka disyariatkanlah sembahyang itu rukun sujudnya itu dua kali. Beda dengan rukun-rukun yang lain. Ini keutamaan daripada sujud di dalam sholat. Maka perbanyak doa ketika kita sujud, terutama sujud terakhir. Kalau dari guru kumpul, baca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali di dalam sujud itu. Tapi kalau kita jadi imam, di dalam kitab Ihya di Ulumuddin itu tetap menganjurkan membaca tasbihnya 3 saja, karena kita tidak tahu sang makmum ini ridho atau tidak ketika kita lawas sujud. Kalau di pondok pesantren yang kiainya tidak masalah karena santri sudah paham, sujud lama itu dianjurkan. Ini keutamaan sholawat luar biasa. Makanya orang yang sholat jika tidak membaca sholawat dapat dipastikan sembahyang orang itu kada sah. Mun ada orang sembahyang kada membaca sholawat, dapat dipastikan sembahyangnya kada sah. Karena di antara rukun sholat itu ada namanya rukun qalbi yang wajib dilintaskan di dalam hati, yaitu niat. Ada namanya rukun fi'li yang diperbuat seperti rukuk, sujud, i'tidal, dan duduk tasyahud akhir. Ada namanya rukun qauli, rukun yang wajib dibaca. Di dalam kitab Asrarus Shalah karangan Tuan Guru Sapat, yang 5 rukun ini wajib didengar oleh orang yang sholat ketika dia masih normal pendengarannya. Jadi kalau kita sembahyang, pastikan yang 5 macam rukun qauli ini didengar oleh telinga kita. Kalau kita kada mendengar, maka dianggap rukun qaulinya belum terpenuhi. Kecuali ketika kita membaca yang 5 macam ini, posisi telinga kita memang sudah kurang sehat, sehingga tidak masalah. Atau yang kedua, posisi kita membaca yang 5 macam ini ada suara berisik, kebetulan ada orang ngecor misalnya, maka tidak terdengar ketika kita membaca Fatihah. Tapi andai kata cor itu dimatikan, maka Fatihah terdengar tidak apa-apa. Kalau pas kebetulan baca Fatihah, petir ada, kada terdengar hurufnya, kada apa-apa. Tapi kalau selagi masih normal, maka yang 5 macam ini wajib. Di antara yang 5 itu, yang pertama, sebutkan saja semuanya. Yang 5 macam ini adalah yang pertama takbiratul ihram. Wajib orang sembahyang mengawali sholatnya dengan membaca takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar. Apapun sukunya, dimanapun negaranya, tidak boleh takbir itu diganti dengan bahasa lain. Nanti seumpamanya di kampung Jawa ini, karena mayoritas orang Jawa, akhirnya takbir diganti Pangeran Kang Gede atau Gusti Kang Ageng. Ini orang pasar yang Banjar mendengar orang kampung Jawa membaca Gusti Kang Gede, wah di situ tegasnya bahasa Jawa takbirnya. Jangan kalah kita nih. Akhirnya orang Banjar yang di pasar juga membaca takbirnya diganti dengan bahasa Banjar, Allah yang ganar. Jadi orang Pulau Kijang mendengar
orang pembelaan takdirnya Allah yang ganal, karena di mayoritas Pulau Kijang itu banyak orang Bugis, maka di sana juga akan mengganti nanti takdirnya dengan bahasa Bugis. Wange monopolade. Wange monopolade. Nanti datuk kita juga tidak mau kalah, karena di Sumatera Barat orang Minang banyak, maka di sana juga akan mengganti takdirnya Allah nanggadang. Ini gawat. Ini menunjukkan apapun suku kita, dimanapun negara kita, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap membaca takbir yang sama, yaitu Allah Akbar. Ini wajib dibaca nih. Telinga kita wajib mendengar ketika kita membaca Allah Akbar. Tuan guru kita kan sudah mengajarkan fikih juga di sini. Ustaz Effendi, Ustaz Abdul Rahman Iskandar juga mengajarkan kita fikih. Insya Allah sudah dijelaskan beliau lebih mantap lagi. Saya cuma sekedar menguatkan aja apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Jadi takbir ini wajib. Adapun takbir intiqal itu sunnah hayat. Orang hendak ruku kadang baca Allahu Akbar, orang hendak sujud kadang membaca Allahu Akbar, kada apa-apa. Lalu kenapa ketika iktidal membaca sami Allahu liman hamidah? Karena suatu ketika sahabat Abu Bakar terlambat berjamaah. Akhirnya ketika Nabi sedang ruku, ingin bangkit dari rukunya, malaikat Jibril tahan. Nabi jangan sampai bangkit dari ruku karena ada sahabat Abu Bakar yang ingin 4 jamaah. Ditahan. Ketika ditahan, sahabat Abu Bakar sampai melihat posisi Nabi masih ruku, beliau membaca Alhamdulillah. Artinya apa? Mendapati rukunya sang imam, berarti makmum dapat rakaatnya imam, walaupun kadang membaca Fatihah. Maka beliau membaca Alhamdulillah, berarti sawat saya jamaah dengan Nabi. Karena inilah malaikat Jibril membaca Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya, yaitu sahabat Abu Bakar. Makanya orang hendak iktidal membaca Sami Allah liman hamidah. Kalau hendak rukuk sujud, bacanya Allah Akbar. Itu takbir intiqal sunnah hayat, tidak dibaca tetap sah salatnya. Yang kedua, membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini adalah kunci juga sah tidaknya salat kita. Makanya jangan sungkan-sungkan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Makanya orang lahir itu disunnahkan diazani di telinga kanannya dan disunnahkan diiqomahi di telinga kirinya. Kemudian baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Insyaallah anak itu akan aman selama hidupnya untuk melakukan perzinahan. Hanya lahir diazani sudah, berarti diajari. Nanti ketika ingin meninggal dunia disuruh pula Iqra la ilaha illallah. Nanti ketika sudah masuk ke dalam kubur, wahai fulan bin fulan, jika datang kepadamu 2 malaikat bertanya kepadamu, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Fa'ajib bilisanin fasih. Berarti ini juga menunjukkan di kubur masih diajarkan. Jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu, terutama membaca Fatihah. Karena kalau surah itu hukumnya sunnah hayat, tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau Fatihah ini kunci sah tidaknya sholat kita. Ini korek kita tadi luar biasa. Jangan supan-supan belajar Fatihah dengan guru-guru kita yang ada di sini. Saya alhamdulillah ketika di Pekalongan di Jawa Tengah itu, setelah lulus dari Al-Baqiyatus Shalihat, kemudian dites kembali bacaan Fatihah saya, akhirnya saya bisa lulus 4 bulan dengan kiai saya. Jadi 4 bulan belajar Fatihah hari-hari hanya lulus. Kawan kami ada yang sampai 3 tahun hanya lulus daripada membaca Fatihah. Karena kata beliau, Fatihah ini termasuk rukun qauli yang wajib dibaca, maka kita jangan sungkan-sungkan belajar Fatihah dengan dulu. Lalu yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukun qauli. Dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Lalu ditambah pula rukun yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membaca sholawat pada tasyahud akhir. Berarti 4 sudah rukun qauli. Nah, boleh membaca Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
tidak masalah. Mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak pakai Sayyidina juga boleh. Karena sebahagian ulama mengatakan mura'atul adab khairun minat tiba'il amri. Dalam usul fikih dikatakan terkadang kita ini menjaga adab lebih diutamakan daripada mengikuti perintah. Sahabat itu bertanya dengan Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami ini bersolawat kepadamu? Dalam satu riwayat disolati di dalam sholat. Kalau kami sembahyangan, kayak mana kami bersolawat dengan diam? Lalu Nabi menyuruh, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti perintahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Cuman sebahagian ulama mengatakan Nabi ini adalah orang yang paling utama. Afdalul khalqi, paling utamanya makhluk. Afdalul anbiya wal mursalin, paling utamanya para nabi dan para rasul. Rasul jumlahnya 313. Nabi jumlahnya 124.000. Yang wajib kita ketahui 25. Dari 25 disaring ulul azmi menjadi 5. Dari 5 macam disaring lagi yang termulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau rasanya kurang adab kalau seandainya tidak menambah kalimat Sayyidina atau penghulu kita Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab taklim, kalau di pondok pesantren kitab taklimul muta'alim itu kitab wajib yang boleh katakan tidak pernah ditinggal di mana pesantren. Sama tuh kalimatnya, al hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada taat. Orang tua menyuruh anak, nak tolong panggantikan lampu kita tuh kebakar mati, jajak nih bahu mama nih. Ini kalau dalam kita taklim, al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada taat. Jangan patuh aja langsung menjajak bahu mama, tapi tetap melaksanakan penggantian lampu, cari jalan lain, ambil tangga supaya jangan sampai menjejak daripada bahu mama kita. Ini namanya al-hurmatu khairum minat ta'at. Tetap perintah dilakukan, tapi tidak sampai memejak bahu orang tua. Maka itu kata ulama, mura'atul adab khairun minat tiba'il amri. Menjaga adab itu lebih diutamakan daripada mengikuti perintahnya Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita jaga adab, maka kita tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ cuman yang wajib untuk saat akhir itu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad termasuk sunnah abad. Kalau ketinggalan sunnah sujud sahwi. Nah, nanti yang terakhir baru salam yang pertama. Salam yang pertama pun cuman huruf mim terakhir daripada lafaz assalamualaikum. Jadi kalau ada orang sembahyang Allah Akbar, kadang baca doa iftitah langsung Fatihah. Habis Fatihah ruku kadang baca Allahu Akbar, tidak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah kadang baca juga, Rabbana lakal hamdu kadang baca juga, inna sujud Allahu Akbar kadang baca juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kadang baca juga, Allahu Akbar ketika duduk di antara rusuk kadang baca juga, Rabbil firli warhamni kadang dibacanya juga, tasyahud awal ditinggalnya juga. Tasyahud awal ini sunnah abad. Kalau ketinggalan sunnah sujud sahwi sebelum salam nanti setelah itu tasyahud akhir baca tadi tuh tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tambah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum, tekentut batal sudah absah sudah sembahyangnya. Dan itu cuman jadi banyaknya bacaan kita dari mulai sholat, ternyata hanya 5 rukun ini saja yang wajib kita baca dan wajib didengar oleh keluarga kita. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang yang sholat tidak membaca salawat, dapat dipastikan sembahyangnya kada sah, karena salawat itu termasuk rukun qauli yang wajib dibaca. Ini hebatnya. Salawat ini macam-macam. Ada namanya salawat nariyah. Tadi beliau membuka mukaddimahnya dengan salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bil uqad sampai dengan selesai. Ada namanya sholawat fatih, ada namanya sholawat badar. Sholawat badar ini biasanya ibu-ibu yasinan anak salaman terakhir tuh, yaitu sholawat badar. Tawassul dengan ahli badar yang ikut perang, yang gugur ketika perang badar. Ada namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat bil qulub, tapi ujar Imam Nawawi sebanyak-banyak salawat yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu ditanya, wahai Imam Nawawi, kenapa maka salawat Ibrahimiyah menjadi salawat yang terafdal? Karena kata beliau, salawat Ibrahimiyah ini dibaca di dalam sholat, sementara salawat yang lain tidak dibaca di dalam sholat. Nah, ini hebatnya salat Ibrahimiyah. Makanya Syekh Al-Adni mengatakan, siapa orang yang ingin bertemu dengan Rasul, baik yaqazatan secara langsung ataupun dalam mimpinya sebelum dia wafat, amalkan salawat Ibrahimiyah ini dibaca 1000 kali, baik malam Isnin ataupun malam Jumat. Insya Allah Jaridin kada bakal meninggal dunia kecuali dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang ada hajat yang berat sekali, baca salawat nariyah 4444 kali. Boleh dicicil, atau santri ini banyak orangnya, dibagi berapa seorangnya, dikumpulkan, itu bisa untuk menunai hajat. Kalau kita takut mendatangi kezoliman seseorang, kita takut akan bahaya diri kita mendatangi seseorang, ujar Imam Nawawi, baca salawat Ibrahimiyah 20 kali di perjalanan. Pak, insya Allah orang yang ingin berbuat jahat tadinya dirubah menjadi orang tadi akan belas kasih dengan itu. Salawat Ibrahimiyah itu luar biasa. Makanya saya senang sekali tadi di sini, masya Allah salawatnya luar biasa. Ini menunjukkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Nabi, man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, tentu ia akan sering-sering menyebut akan namanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya menyinggung di mukaddimah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, apa ujarnya, bin inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan orang-orang sholih, para sahabat, para nabi, maka akan menjadi sebab diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Utsman bin Affan itu pernah berkata, apa ujar Idin? Arba'atun batinuhunna zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Sahabat Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Yang pertama siapa? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ngaran aslinya siapa? Ngaran aslinya siapa? Nama aslinya sahabat Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi ngaran aslinya sahabat Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa orang-orang memanggil dengan panggilan Abu Bakrin? Abu Bakrin itu artinya Abu Bapak, Bakrin artinya perawan. Jadi artinya bapak perawan. Kenapa maka sahabat Abdullah bin Abi Quhafah dipanggil dengan bapak perawan kunyahnya? Karena satu-satunya istri Rasulullah yang gadis hanyalah Sayyidah Aisyah, sementara Aisyah ini adalah putri daripada Abdullah bin Abi Quhafah, sehingga orang Hiyaudin dengan kunyah dengan panggilan Abu Bakrin artinya bapak perawan. Lalu kenapa ditambah ulang As-Siddiq? Karena beliaulah yang membenarkan tentang cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di saat orang kafir musyrik tidak ada yang percaya. Abu Bakar yang membenarkan, sehingga Nabi kasih gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan tentang ceritanya Isra Mi'raj. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam itu dicantumkan oleh Said Ahmad Marzuki, qad faza siddiqun bi tasdiqun lahu wa bil uruji sidqu wafa
ahluhu. Nah, sungguh beruntung orang yang Abu Bakar As-Siddiq yang telah membenarkan tentang Isra Mi'raj. Jadi lakop ini sebenarnya dari dulu sudah, gelar itu dari dulu sudah. Misalnya ada orang seperti guru kita ini, nah, dulu sebelum haji beliau ini namanya Ustadz Effendi aja. Tapi karena beliau sudah berangkat haji, dikasih lakop gelar menjadi Haji Effendi. Ada orang dulu misalnya kebanyakan nama. Jadi lakop ini tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Ada orang yang dulu belum kuliah, ngarannya Abdurrahman misalnya. Tapi karena sudah selesai S1 dikasih gelar Abdurrahman SPD. Kan SPD itu gelar ngarannya. Kina pulang mun seandainya sampai S3 selesai dikasih doktor pulang. Itu gelar lakop sudah diberikan sejak zaman dulu. Atau kebanyakan ngaran bisa juga dikasih lakop, dikasih gelar. Kami di Tungkal tuh ngaran Ahmad tuh banyak banget. Ngaran Ahmad. Jadi supaya orang kada salah alamat, Ahmad mana aja orang. Oh, Ahmad Gambung. Oh, rupanya Ahmad Gambung, supaya jangan sampai salah sasaran. Ada kawan saya namanya Udin. Karena ngaran Udin ini pasaran juga. Jadi karena beliau ini hari-hari tulah ke kebun marit, hobinya tukang parit nyangkul anak, pakarin anak, akhirnya kawan menggalari Udin mana? Udin cangkul. Nah, supaya kan salah, itu namanya keadaan situasi. Jadi sahabat Abu Bakar ini usianya lebih muda dari Nabi 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun 10 hari. Jadi itu hak Nabi 2 tahun 10 hari. Masa kekhalifahannya tidak lama, kepemimpinannya hanya sampai di 2 tahun 3 bulan saja. Di satu pendapat beliau hanya memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Beliau kemudian wafat di dalam usia 63 tahun sama dengan Nabi. Jadi umur beliau wafat sama dengan Nabi di usia 63. Lalu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dipanggil Nabi dengan panggilan Abu Hafsin. Kenapa dikunyahi dengan Abu Hafsin? Karena istri Nabi itu ada yang namanya Hafsah. Hafsah ini anak dari sahabat Umar, maka Nabi memanggil abahnya Hafsah, Abu Hafsin. Sama ya, kita orang pembilahan juga. Bila ada anak kita yang laki-laki kah, yang begini kah yang pertama. Seperti saya alhamdulillah sudah punya anak 2. Anak saya yang pertama itu namanya Azalea, sehingga orang-orang manggil abahnya Azel. Abahnya Azel. Ada orang Muhammad punya anak Ahmad, abahnya Ahmad. Kan begitu. Sama dengan ini tadi. Abu Hafsin, karena Sayyidah Hafsah ini adalah putri pertama dari sahabat Umar, maka Rasulullah mengunyahi dengan panggilan Abu Hafsin. Gelarnya apa? Al-Faruq. Al-Faruq ini artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang memberikan gelar ini 3 pendapat. Yang pertama, yang memberikan gelar adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan yang memberikan gelar adalah Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang memberikan gelar adalah ahlu kitab. Al-Faruq itu artinya pembeda yang hak dan yang batil. Karena beliau ini tegas dalam memimpin. Membedakan mana yang baik, mana yang salah. Sehingga digelar dengan Al-Faruq. Umurnya lebih anum dari Nabi 5 tahun. Masa kepemimpinannya 10 tahun 6 bulan. Lumayan lama. 10 tahun 6 bulan beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam yang membunuh sahabat Umar dalam posisi beliau sembahyang subuh lalu ditikam dengan 6 tikaman. Jadi di bagian area tubuhnya sahabat Umar itu ditemukan 6 kali tusukan, salah satu tusukannya di bawah pusat dan akhirnya beliau meninggal. Nah, Ibnu Muljam nih, bukan Ibnu Muljam, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini menikam 6 kali, setelah ditikam 6 kali, ditikamnya pula sahabat 13 orang. Di antara 13 orang itu 7 orang yang meninggal pulang. Berarti sahabat Umar masuk yang ke-8 dengan sahabat yang 7 yang sakit 6 orang akibat si Abu Lu'lu'ah ini. Setelah dia menikam 7 orang yang wafat tadi, dia pun akhirnya membunuh dirinya sendiri. Itu namanya Abu Lu'lu'ah, meninggal. Ya, meninggalnya sahabat Umar di usia 63 tahun, sama juga dengan Nabi. Makanya kita nih umur gitu juga, baina siktin wasabtin, umatnya itu di antara 60-70. Kalau lebih dari 60 berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemimpinannya lumayan lama, 10 tahun 6 bulan, lebih anum dari Nabi 5 tahun.
lebih anum dari Nabi 5 tahun. Beliau ini juga mertua Nabi, berarti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar sama-sama mintuhaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebijakan dalam pemerintahan beliau selama beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan itu diantaranya adalah pelebaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi orang yang mencetuskan pertama kali dilebarkannya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Dan orang yang pertama kali menetapkan tahun Hijriah dihitung mulai dari hijrahnya Nabi dari Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Makanya Nabi itu kalau lahir ditakuni tahun berapa Hijriahnya? Kada ada belum. Karena dihitungnya Hijriah itu ketika Nabi hijrah. Maka Nabi hanya dianggap lahirnya itu pada saat itu dikenal dengan tahun gajah. Kenapa pada tahun gajah? Karena menyesuaikan keadaan di saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah beserta pasukannya menggunakan gajah. Nabi lahir, maka dinamakanlah tahun gajah. Sebelum Isra Mi'raj dinamakan tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena istri beliau Khadijah meninggal dunia, kemudian tidak lama meninggal pulang paman yang membela yaitu Abu Thalib, sehingga dinamakan tahun kesedihan. Nah, tahun Hijriah 12 sampai 1445 sekarang itu dihitung mulai dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mencetuskan pertama kali adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, yang kedua khalifah. Lalu yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dikunyahi dengan panggilan Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa beliau dipanggil dengan Zunnurain, dua cahaya? Karena anaknya Rasulullah dua orang beliau nikahi, yaitu Sayyidah Ruqayyah setelah meninggal lalu dinikahi lagi, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, jadi dua orang anak Nabi dinikahi oleh sahabat Utsman, sehingga sahabat Utsman dipanggil dengan Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya, karena anak Nabi dua orang dinikahi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Ini umurnya lebih anum dari Nabi 13 tahun. Jadi jauh lumayan, 13 tahun Tuhan Nabi. Dan masa kepemimpinannya paling lawas. Di antara khalifah yang 4, beliau inilah yang paling lama menjabat, yaitu selama 12 tahun, sahabat Utsman bin Affan ini. Lalu yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini sekaligus sepupu Nabi. Karena Abdul Muthalib punya anak itu 11 laki-laki. Di antaranya adalah Sayyid Abdullah, lahir Nabi Muhammad. Lalu Abu Thalib lahir Ali bin Abi Thalib. Berarti sahabat Ali dengan Nabi Muhammad adalah sepupu sekali. Sekaligus beliau ini adalah menantu Nabi, karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra anak Nabi dinikahi oleh sahabat Ali. Dari hasil pernikahan sahabat Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahirlah cucu beliau Hasan Husain. Nanti lahirlah dari Hasan Husain ini seorang ulama yang besar yang kita hauli sering acaranya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi jalurnya Sayyid Hasan sama Sayyid Husain. Jalurnya si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah ditunggal nanti acaranya dimajukan sehari, hari Rabu. Biasanya kan tanggal 11 kita Ustaz. Ini dimajukan sehari, hari Rabu. Insya Allah yang mengisi Kiai Taifur Mawardi, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Purworejo. Ini beliau terkenal waliullah. Jadi mau ada rezeki, ada kesehatan badan, diazami dari sekarang. Mudah-mudahan tawa berangkat kita ke sana. Di hari Rabu acaranya. Jadi sahabat Ali ini berarti 3 orang, 3 yang keempat adalah sekaligus menjadi menantunya Nabi. Di antara 4 sahabat ini yang nanti akan menemani pertama kali bangkit dari kubur adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, ketika orang itu nanti dibangkitkan dari kubur, yang pertama kali terbelah kuburnya adalah Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar dan Umar. 3 inilah yang pertama di dalam kitab Tanbihul. Maka dalam kitab Al-Aqaidud Dunia juz 4 kita wajib mengimani 3 macam perkara. Yang pertama namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Memang ada nanti setiap orang yang meninggal, yang dikubur kah, yang ada tetamu kah jasadnya, nanti suatu saat dia bakal dibangkitkan oleh Allah. Harus percaya kita akan hari kebangkitan ini. Yang kedua An-Nasyr. Nasyr itu artinya digiring. Setelah orang dibangkitkan dari kubur, digiring menuju tempat namanya mahsyar.
Tiga nih, berarti yaumul ba'si, hari kebangkitan, kemudian nasyr, penggiringan nasyr, kemudian tempat namanya mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Matahari cuma satu jengkal di saat itu. Saking paniknya manusia di saat itu, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, daripada susahnya kami begini di padang mahsyar, ya Allah, lebih baik Kian masukkan aja langsung ke dalam neraka jahanam. Padahal neraka jahanam jauh lebih parah daripada mahsyar. Cuman saking daruratnya pada saat itu, orang kadang-kadang mengucapkan kalimat yang tidak lagi dipikirkan akibatnya yang lebih sakit. Kita nih kadang-kadang bisa menemui orang yang begitu banyak kena musibah, diberikan oleh Allah musibah, akhirnya dia bilang, ya Allah, daripada sakit saya seperti ini, ya Allah, lebih baik matikan saja saya. Padahal sakaratul maut lebih sakit daripada sakit saat itu. Ini gentingnya, di saat itulah kita butuh pertolongan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 4 orang sahabat. Ini saya katakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Insya Allah kita ceritakan sedikit sejarah daripada 4 khalifah ini, akan sebab diturunkan rahmat di tempat ini. Amin Allahumma amin. Apa ujar sahabat Utsman? Arba'atun zahiruhunna batin Arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. 4 macam yang zahirnya adalah keutamaan, tapi batinnya adalah kewajiban. Ini munkawa diamalkan 4 macam ini. Karena zahirnya keutamaan, tapi batinnya adalah kewajiban. Yang pertama adalah mukhalatatus sholihin fadilah wal iqtida'u bihim faridah. Berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu adalah keutamaan. Tetapi mengikuti perangai beliau, mengikuti akhlak beliau, itu adalah suatu kewajiban. Maka sahabat itu untung di zaman itu karena beliau bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, sehingga banyak mendapatkan keutamaan atas perkumpulannya itu. Tapi yang terpenting bagi sahabat bukan berkumpulnya dengan Nabi, tapi mengikuti bagaimana akhlak Nabi. Karena berkumpulnya keutamaan, tapi orang yang mengikuti jejak langkahnya adalah kewajiban. Nabi itu ashal asqiya, terkenal orang yang sangat dermawan. Kalau orang Jawa badah loman, sangat dermawan. Pernah beliau itu suatu ketika makan wadai, Bapak. Makan wadai. Wadai itu disiapkan di piring, kemudian tidak lama datang seorang perempuan. Perempuan ini nanya, di antara orang yang berkumpul ini adalah orang yang namanya Muhammad. Dia tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi bilang, ana Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad, utusannya Allah. Setahu saya, dengar kisah-kisah orang yang ngarannya Muhammad itu dermawan. Orangnya terkenal loman. Ini apa? Makan kue ranai aja, kada menawar-nawari saya, ajar begini. Ujar Nabi boleh hendak makan. Akhirnya diambil oleh perempuan dalam piring. Setelah habis dalam piring, hendak pulang. Ujar begini tadi, ya Rasulullah, dalam piring habis sudah. Saya masih hendak lagi. Jadi dia Nabi apa nih, dalam piring sudah habis. Tuh di tangan pian tuh masih ada. Rupanya Nabi masih megang lagi makanan di tangan yang hendak dimakan ke dalam mulut. Jar perempuan tuh di tangan pian masih ada. Ini dermawannya Nabi. Yang di tangan dilapas. Jar Nabi mun pian hendak saya julung lah yang di tangan saya. Dikasih oleh Nabi kepada perempuan. Ini menunjukkan dermawannya. Yang di tangan aja dilepas dikasih sama. Habis pulang. Ini mun bahasa kami di Tungkal ngarannya cangok nih. Ya, cangok artinya terlalu rakus ini perempuan. Habis yang di piring, habis jangan hendak pulang. Lalu bilang, ya Rasulullah saya masih pengen. Ujar Nabi, apa nih yang di piring habis, yang di tangan sudah pian makan juga, tuh yang pian kunyah aduh. Rupanya Nabi Muhammad masih kunyah makanan pada saat itu. Ujar begini, yang pian kunyah tuh nah saya hendak. Akhirnya ujar Nabi, mun pian kada merasa jijik bekas makanan saya kasih nih. Ujar perempuan, saya mau, wahai Nabi Muhammad. Dijulungi Nabi, coba lihat dermawannya. Yang dimuntung dilapas, dijulungkan ke seorang perempuan. Setelah dimakan oleh perempuan ini, diriwayatkan oleh sahabat, tidak pernah lagi keluar dari ucapan perempuan tadi kalimat yang terbaik setelah makan bekas makanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini air liurnya Nabi Muhammad luar biasa. Bisa merubah perangai perempuan mun laki bulik dimamai, ini langsung mawari kopi bulik. Nah itu hebatnya. Biasanya asal bulik laki lambat sedikit dari mana aja. Jangan karena dapat kopi, pokoknya
kopi pahit tuh pang dapat sekali bah minum bekas liurnya Nabi Muhammad, oh bangnya anak dulakan apa, kopi kah, susu, langsung ramah, langsung berubah menjadi wanita perempuan yang baik dengan berkat liurnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun ada orang azan dalam hadis Abi Jamroh itu, ketika sampai asyhadu anna Muhammad, pas sampai Muhammad itu kita masukkan ke dalam tangan nih, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, diusapkan ke mata, dan insyaallah akan aman dari sakit mata. Karena seolah-olah air liur itu tuh bercampur pas disampaikan oleh muadzin Muhammad tadi. Jadi seolah nama kita nama Nabi Muhammad bercampur dengan liur kita usapkan, insya Allah itu akan diberikan keamanan daripada sakit mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ali itu sahabat perang. Karena asik-asik perang tidak sadar anak panah meleset kena mata beliau sebelah. Akhirnya dicabut oleh sahabat Ali, terpacul, terumpat matanya itu ke anak panah itu. Lalu sahabat Ali berlari ke tempatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, in qala'at sayyi ya Rasulullah. Membahas orang terbilahan, ya Rasul, mataku pacul ya Rasul. Ini mataku nanti umpat di mana? Di anak panah ini. Jar Nabi sudah berikan kepadaku. Setelah diberikan kepada Nabi Muhammad, dicabut itu matanya sahabat Ali, diludahi oleh Nabi Muhammad, dipasang pulang. Setelah dipasang, matanya sahabat Ali pun lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan sahabat Ali mengatakan, sampai saat saya tua semacam ini pun, kata sahabat Ali, mata saya yang sebelah ini kabur sudah, sementara mata yang dulu pernah kena panah sampai semakin hari semakin terang dengan berkat liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebat Nabi Muhammad, ada sembarangan. Ada racun yang diberikan dalam sumur, diludahi beliau, jadi penawar, hilang racunnya. Pun kayak kita, ada racun dalam sumur, diludahi, ikan tembusung mabuk gara-gara liur kita. Itu hebat, jadi jauh daripada semacam itu. Ini Rasulullah luar biasa. Makanya kan disamakan Rasul dengan kita walaupun sama-sama manusia. Ketika beliau meludah ke sebuah bubur ke tanah, kecuali sahabat berambut menanai. Artinya di riwayat itu dikatakan tak pernah beliau itu meludah kecuali liurnya sudah disambut oleh para sahabat. Mungkin kita yang meludah kan ada yang nyambut. Ada yang nyambut, Rasulullah berambut sahabat. Itu hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi mun azan tadi ingatkan sampai asyhadu anna Muhammad, masukkan kedua jempol, baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian usap. Insyaallah mata akan selamat daripada segala macam penyakit bahaya mata. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perempuan tadi bisa berubah juga sebab air liurnya Nabi, dermawan. Makanya dalam Durratun Nasihin dikatakan as-sakha'u syajaratun asluha fil jannah. Sifat dermawan itu bagaikan satu pohon dalam surga. Wa alsanuha mutadalliyatun fid dunia. Cuman pohon ini banyak cabangnya sampai menjulur ke dunia. Faman ta'allaqa bi husnin min ha'adat ilal jannah. Siapa aja orang yang berpegang dengan ranting ini tadi, maka otomatis ranting itu akan menghantarkannya ke dalam surga. Berarti dermawan ini banyak sejenisnya. Kita kada berduit, kita pikiran kita kada tapi dipakai orang, tapi tenaga kuat. Ketika ada masjid dibangun, kita sumbangkan tenaga kita. Berarti kita memegang di ranting dermawan masalah tenaga. Kita orangnya kada tapi sehat, kita orangnya pikirannya kada tapi bagus, cuman rezeki alhamdulillah lancar. Berarti kita berpegang di ranting sifat dermawan melalui harta kita, maka itu tuh umpat juga sampai ke surga. Artinya ranting itu yang kita ikuti masing-masing tetap akan menghantarkan ke dalam surga. Makanya dikisahkan ada seorang Bahram Majusi. Bahram Majusi ini ngarannya Bahram, orang penyembah api. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, itu berangkat haji. Ketika beliau berangkat haji, akhirnya beliau tawaf. Setelah tawaf sembahyang sunnah 2 rakaat sampai di Hijri Ismail, ngantuk, tegurinan bermimpi bertemu dengan Nabi. Ujar Nabi, wahai Abdullah bin Mubarak, kalau sudah selesai nanti melaksanakan haji, sampaikan salamku dengan orang yang bernama Bahram penyembah api, dan katakan kepadanya Allah telah ridho kepada
kepadanya. Terkajut Abdullah bin Mubarak terbangun membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mimpi kurang bagus baca la haula wala quwata illa billah. Ujar sahabat Abdullah bin Mubarak, barangkali mimpiku ini salah nih. Masa orang Majusi penyembah api dapat salam dari Nabi dan juga Allah telah ridho kepadanya. Akhirnya beliau tawaf pulang, wudhu, tawaf, salat tawaf, sembahyang 2 rakaat, ngantuk pulang. Sampai di Ismail ketidur. Mimpi sama seperti mimpi yang pertama. Sampai 3 kali, berarti kata beliau ini bujur. Ini mimpi saya ini bukan datang dari setan. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tidak langsung pulang ke kampung, tapi mencari orang yang ditunjukkan oleh Nabi. Siapa orang yang namanya Bahram dapat salam nih? Allah ridho kepadanya, padahal penyembah api. Setelah sampai di kampung yang ditunjuk, melihat ada orang Tuhan. Orang Tuhan ini sedang nunduk-nunduk seperti menyembah sesuatu. Lalu didekati. Ya Syekh anta Bahram. Wahai Pak Tua, piankah yang ngarannya Bahram? Makanya Syekh ini bisa digunakan 2. Satu, Syekh bisa digunakan untuk orang yang umurnya belum 40 tahun, tapi ilmunya sudah tinggi sehingga bisa dipanggil Syekh. Seperti Imam Syafi'i berfatwa belum usia balik dipanggil Syekh sudah. Itu Imam Syafi'i. Kalau yang kedua, Syekh itu bisa digunakan untuk orang yang usianya lebih daripada 40 tahun. Makanya malam ini saya lihat banyak Syekhnya nih yang hadir. Karena usia 40 tahun sudah dianggap Syekh dalam bahasa Arab. Takutnya beliau ini lebih ahli dalam bahasa Arab. Syekh itu bisa panggilan untuk orang yang 40 tahun ke atas. Ujar Bahram, na'am ana Bahram Majusi. Nggih, saya adalah Bahram penyembah api. Ada apa? Saya nak bertakun. Ujar Abdullah bin Mubarak, pian ini amalan ada kayak yang baik menurut agama pian itu. Ada. Saya ini punya 4 anak perempuan, anak laki-laki 4. Saking baiknya saya orang tua, anak saya yang begini 4, yang lelaki 4 saya jodohkan, nikahkan. Berarti kan baik saya orang tua. Ading-adingnya saya nikahkan. Kata Abdullah bin Mubarak, ada. Itu dalam Islam tidak dibenarkan. Karena hukum nasab itu masih ada darah antara adik dengan kakak, tidak boleh dinikahkan. Lain kalau syariatnya Nabi Adam, di zaman Nabi Adam, kenapa perjodohan antara anak dan anak boleh? Karena saat itu manusia masih sedikit, supaya banyak manusia diperbolehkan masih bernikah sesama adik-adik. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad sudah banyak, tidak boleh lagi syariat untuk menikah adik-beradik. Adalah lagi yang lain. Ada kata Bahram, saya ini masih punya simpanan anak gadis syuting lagi. Cuman orangnya bungas banget. Saking bungasnya orang kampung Jawa ini lewat. Tidak ada yang bisa menyainginya. Saya tuh nggak nalakan daripada orang yang nikahi. Lebih baik aku seorang yang nikahi. Nah ini Bahram. Akhirnya dinikahi oleh Bahram. Ketika saya mengadakan pernikahan itu, saya mengundang 1.000 orang Majusi dalam pernikahanku. Itulah amal baik. Ujar Abdullah bin Mubarak, lain. Dalam Islam tidak boleh orang tua menikahi anak-anaknya. Berarti bukan gitu. Adalah lagi yang lain. Ada. Ketika di tengah malam saya menjadi pengantin dengan anak saya melihat ada seorang perempuan, begini agak tua sudah orangnya. Dia bawa obor, ketika anak masuk ke rumah saya dimatikan obornya. Ini setumat keluar, hidupkan pulang obor. Ini anak masuk dimatikan pulang, kayak orang bingung. Setumat masuk keluar. Saya curiga, ujar Bahram. Jangan-jangan begini yang Tuhani hendak mencuri di rumah saya. Diam-diam saya umpati nyebuli kemana. Tidak jauh kemudian perempuan ini masuk ke gubuk. Gubuk ini rumah yang boleh dikatakan tidak layak lagi dipakai. Gubuk rumahan, pepondokan. Akhirnya saya intip dari dalam itu. Apa yang digawe begini ini? Rupanya di dalam itu ada anak yang sedang kelaparan. Bilang sama mamanya, wahai ibu, sudahkah engkau dapat makanan di luar sana? Ujar mamanya, bersabar wahai anakku, mama belum dapat makanan lagi di luar. Ujar anaknya, kenapa? Kadang minta lawan Bahram penyumbang api itu. Ya sugi orangnya banyak makanannya, minta aja di situ. Apa ujar perempuan ini? Ini yang perlu kita ambil di sini. Jangankan minta dengan Bahram yang menjadi musuhnya Allah. Minta lawan Allah gini, mama supan wahai anak. Coba lihat. Imannya orang yang begitu kuat. Jangankan minta dengan Bahram Majusi, minta dengan Allah saja saya suka. Apalagi minta kepada Bahram. Saya mendengar itu ujar Bahram, titik mata saya. Karena di rumah saya banyak makanan yang setiap hari terbuang.
Bagi orang kaya, makanan yang sisa itu adalah hal yang sangat biasa, sering dibuang kebagian. Tapi sebahagian dari saudara kita, sisa makanan orang kaya itu adalah penyambung hidup bagi mereka. Banyak orang yang kada makan seharian. Orang sugih main buang hajat tiap pagi. Tapi banyak saudara kita yang sebenarnya sisa makanan itu adalah bagi penyambung hidup mereka. Aku dan Bahram tetes mata mendengar kasihan anaknya. Lalu dia masuk ke rumahnya pulang, diisiin talam banyak makanan. Setelah diisi makanan dengan ditalam dengan makanan yang banyak, antarkan Ujar Bahram. Dan orang perempuan itu pun merasa senang dengan saya, dia bersyukur kepada saya, dan dia mengatakan terima kasih banyak sudah memberikan kami. Nah, ujar Abdullah bin Mubarak, inilah amal yang baik yang pernah pian lakukan. Tahulah pian, ketika saya berangkat haji, saya mimpi Nabi Muhammad nitip salam lawan pian dan Allah ridho lawan pian. Akhirnya Bahram mendengar bahwasanya Nabi Muhammad nitip salam, tersungkur membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba lihat, orang yang awalnya penyembah api karena dermawannya, karena lomannya bisa menjadi sebab husnul khotimah ketika sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yahya itu pernah takut lawan iblis. Wahai iblis, ujar Nabi Yahya, pian ini ketujuh awan siapa? Benci awan siapa? Ujar iblis, saya ini paling benci dengan seorang pendosa tapi orangnya suka memberi. Saya paling benci orang yang suka melakukan dosa tapi dia suka memberi orang, suka menolong orang. Dan saya sangat suka ketujuh banget lawan orang alim tapi inya pemalas. Lalu ujar Nabi Yahya, setahu saya pian ini ketujuan pendosa, kada ketujuh lawan orang alim. Kenapa maka ini terbalik, orang alim ketujuh, kada ketujuh sementara pendosa kada ketujuh. Ujar iblis, berapa banyak orang pendosa itu karena sifat dermawannya, akhirnya sebelum dicabut nyawanya Allah berikan hidayah dan akhirnya dia tobat. Dan berapa banyak orang yang alim tapi pemalas, akhirnya sebelum meninggal dicabut keberkahan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ujar Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan kasih sayang manusia. Manusia ketujuh asal duduk lawan kawan ininya yang bayar. So kita ngopian kah pulangnya? Kan ketujuh kawan. Tapi mun kada suka membayari kawan apa mikir-mikir nak minum ininya. Oh jangan nak minum kopi ininya aja. Pokoknya kita tuh bayangkan terus. Itu orang pemalar tuh, orang gak ada ketujuh. Kalau kita dermawan, orang suka. Allah suka, kemudian surga dekat, ba'idu minan nar, dan kemudian neraka jauh darinya. Tapi kalau orang pelit, wal bukhlu, ba'idu minallah, jauh dari kasih sayang Allah. Allah kada ketujuh. Ba'idu minan nas, manusia kada ketujuh berkawan orang pemalar. Di pondok pesantren itu kami bisa, tuh ada santri yang pemalar. Tentang kirimannya menghadang orang Buringan dulu. Dan sudah jam 12 hanya buka ikan esek kerupuk makan. Kadang sampai basi makanan enggak dibunuh kawan, itu namanya pemalar kada bagus. Itu kawan kada ketujuh. Manusia kada ketujuh, dekat dengan neraka, jauh dari surga. Makanya dermawan ini adalah sifat daripada Rasulullah. Makanya sahabat melihat dermawannya Nabi itu keutamaan sudah. Tapi mengikuti bagaimana dermawan itu adalah kewajiban. Yang kedua, ini kalau di biasanya sampai jam berapa sini? Sampai jam 2 lah ya. Yang kedua, ujar sahabat Utsman, wa qiraatul Qur'an fadilah wal amalu bihi fardhah. Membaca Quran itu keutamaan. Utama banget kita membaca Quran. Apa tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh wakil daripada Pak Bupati tadi, yang mewakili daripada Bupati tadi, banyak rumah tapis di sini, banyak anak-anak yang luar biasa. Membaca Quran itu keutamaan. Ujar Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya jangan pernah melupakan jasa guru yang mengajari kita alif ba ta. Itulah jasa yang paling besar bagi mereka, karena inya yang memperkenalkan kita huruf. Ini kadang-kadang ada guru yang alim dari mana-mana, pelanting-pelanting, guru yang mengajarkan Quran tadi.
Padahal hakikatnya guru yang tadi mengajarkan kita Al-Quran itulah orang yang harus kita hormati, karena yang dia pertama kali mengenalkan akan bacaan Quran kepada kita. Nabi Nuh itu ditanya, kenapa maka pian dapat gelar ulul azmi, sementara Nabi Sulaiman yang sugih tidak dapat ulul azmi. Padahal Nabi Sulaiman itu kerajaannya tidak ada yang menandingi sampai kiamat nanti, tidak ada. Tapi kenapa? Maka Nabi Nuh yang dakwahnya awas, pengikutnya sedikit saja. Ujar Nabi Nuh, karena tinggi tidaknya derajat seseorang itu bukan dipandang dari banyaknya pengikut, bukan dipandang dari banyaknya orang yang mengikuti agamanya, mengikuti dakwahnya, tapi yang bagaimana orang tadi paling sulit dalam berjuangnya. Al-ajru biqadri ta'at, upah itu diberikan tergantung panatnya. Karena orang yang mengajarkan Quran alif ba itu susahnya bagi bukan main, maka pahalanya lebih ganal daripada mengajarkan tajwid cuman sekedar membenarkan panjang handapnya. Maka guru yang di kampung jangan dilupakan. Kadang-kadang kita karena sudah tinggi ilmu, akhirnya guru yang ada di kampung dilupakan, itu salah. Karena beliau adalah orang yang paling berjasa dalam hidup. Belum lagi dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an aslam. Baca Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu kelak pada hari kiamat dia akan datang untuk memberikan pertolongan bagi orang yang membaca. Berarti utama, satu huruf yang kita baca di luar Quran dibalas 10. Tapi kalau kita baca di dalam sholat, satu huruf menjadi 100. Kan hebatnya. Quran ini pun kita baca di luar sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dapat 1190 karena hurufnya Bismillah itu 19. Sementara ketika kita membaca dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim, 1100 diberi Allah, karena satu huruf dibalas 100 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bismillah ini hukumnya 5 dalam kitab fikih. Ada kalanya wajib, ada kalanya mubah, makruh, sunnah, dan juga hukumnya wajib, haram, ada juga haram. Kapan membaca bismillah ini hukumnya haram? Yaitu ketika orang ini melakukan suatu maksiat, lalu dia memulai dengan baca bismillah. Minta maaf, misalnya orang ini hendak minum sesuatu yang dilarang, hendak minum dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Dia dapat paham. Ada kalanya wajib. Kapan kita membaca bismillah wajib? Yaitu ketika kita membaca Fatihah dalam sholat, karena bismillah masih termasuk ayat dari Fatihah. Waliyadzubillah, dalam kitab Sholatul Taufik, orang yang memain-mainkan bismillah terkadang justru malah keluar daripada agama Islam, dimain-mainkan. Makanya likulli maqalin maqal walikulli maqalin maqal. Setiap tempat itu ada ucapan, tetapi setiap ucapan itu ada tempatnya. Membaca Quran ini utama sudah, tapi mengamalkan kandungan Al-Quran adalah kewajiban. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah, itu utama tuh dapat pahala. Tapi mengamalkan arti dari apa yang kita baca adalah kewajiban. Kecelakaan yang besar bagi orang yang suka menyambati orang. Nah, kita membacanya itu adalah keutamaan, tapi jangan menyambati orang, itu adalah kewajiban bagi kita. Makanya itu ujar Nabi, man satara aiba akhihi fid dunya satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang ketujuh menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak ketika di akhirat. Imam Junaidi al-Baghdadi pernah mengatakan, berapa banyak saya lihat orang ini tidak ada salahnya. Orang ini bagus, tapi suka menceritakan aib orang. Akhirnya Allah buka aibnya di hadapan orang lain. Dan saya lihat ujar Imam Junaidi al-Baghdadi, berapa banyak orang yang salahnya banyak, aibnya banyak, tapi karena ketujuh menceritakan aib orang, akhirnya Allah tutup aibnya di hadapan manusia. Maka kita membaca Quran adalah keutamaan, tapi mengamalkan kandungan yang kita baca adalah kewajiban. Yang ketiga, apa ujar sahabat Utsman? Wa ziyaratul kubur fadilah wal isti'dadu laha faridah. Menziarahi kubur adalah keutamaan, tapi menyiapkan bekal banyak setelah kita mati adalah kewajiban. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qabra bila safina bila zadin fa ka'annama raqibal bahra
bila sabina. Orang yang wani-wani masuk dalam kubur tidak membawa sangu bekal yang banyak, berarti seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa membawa perahu. Ya apa aja orang tuh hebatnya berkunjung, mun di laut lapas kada ada sampan, kada ada kapal, lamas ujungnya. Artinya apa? Kalau kita masuk kubur tidak membawa bekal yang banyak, tentu kita akan menderita di dalam kubur. Justru jauh-jauh, misalnya kita dari pelabuhan aja, habis bensin, tidak ada duit, menderita sudah. Kada membawa bekal tadi itu tulak ke pelabuhan supaya kehabisan bensin, lalu tidak ada uang, menderita sudah. Cuman di dunia masih enak. Bersorong ke hadapan, ketemu kawan, minjam duit bisa masih. Tapi dalam kubur siapa yang nak minjamnya? Kecuali orang ini sudah pernah melakukan amal sebelum dia sudah meninggal. Sebelum meninggal, amal jariah, ilmu yang manfaat, walidin solihin yadullah, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Makanya mempersiapkan amal yang banyak itu adalah kewajiban bagi kita. Keutamaannya apa orang ziarah kubur? Li'annaha tudzakirul akhirah, karena orang yang ziarah kubur akan mengingatkan ke akhirat. Oh rupanya mun pejabat mati, ini pang kuburannya ganalnya. Oh rupanya mun orang miskin yang mati, ini pang jauh kuburannya. Oh mun orang sugih bahkan 3 hektar menyumbangkan tanah kuburan, kada mungkin digali 3 hektar agen nyesurangan, kada mungkin. Tetap agen orang-orang. Artinya apa? Sesugih apapun orang, kuburan gitu aja ganalnya. Sehingga untuk apa saya rela menghabiskan waktu saya dan akhirnya meninggalkan kewajiban. Akhirnya diingat bahwasanya tujuan Allah menciptakan adalah liya'budun, untuk beribadah. Makanya ujar sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan hadis, ketika ada orang meninggal dunia, itu yang menggiring ada 3. Ada orang meninggal 3, yang 4 menggiring sampai ke kubur. Yang pertama ahlu, laki mati, bini, anak 4, kuburan mantan. Maluh, wa maluh, hartanya, hundak yang dahulu kita subuh, terus kita ngumpulkan duit, kita tukar. Meninggal kita, hundak itu dipakai anak dengan mama tadi, itulah ke kubur. Lalu yang ketiga amal, yang pernah kita lakukan ketika masih hidup. Ketika sudah selesai penguburan, di antara 3 macam ini, 2 bulik. Bagaimanapun cintanya bini lawan kita, anak, sayangnya ada orang tua, buliknya ke rumahmu, kita sudah dikubur. Yang kedua, harta kita yang terus kita cari, kita yang akan ditanya bagaimana kamu dapatkan harta, bagaimana kamu gunakan harta. Anak yang mewarisi akan kendaraan tersebut, yang menemani amal hajat. Makanya harta itu kalau kita makan jadi kotoran, paling lawas kita makan 3 hari tahan dalam parut, kita keluar jadi kotoran. Kalau kita simpan jadi warisan, anak yang kita mewarisi, kita yang bakal dipertanyakan. Yang ketiga, amal jadi tabungan. Maka apa yang Bapak kurbankan pada malam ini untuk acara Maulid Nabi, ini jadi tabungan untuk kita semuanya. Mungkin kita makan jadi kotoran, kita simpan jadi warisan, tapi yang kita sumbangkan pada malam ini tentu akan menjadi tabungan untuk kita. Makanya ada lagu orang Bugis, ini adalah orang Bugis. Lino ondroan lepa-lepangeng, ondroa sapa boko akhera, amalat dece tamitu ribawa maki buru latu akhera, amalat dece tamitu ribawa maki buru latu akhera. Ngertos pembuatan ini? Ngertos pembuatan? Oh ya, orang Bugis ngertos, orang Jawa tengah-tengah, orang Banjar. Saya ini kan dulu kada bisa bahasa Jawa, kada bisa bahasa Banjar. Cuman karena mondok di Bakiat, kawan patuhan orang Banjar, bisa alhamdulillah bahasa Banjar. Bisa bahasa Jawa alhamdulillah karena mondok di Jawa, patuhan orang Jawa. Makanya ujar Kiai Hasyim Asy'ari, man alima lughata qaumin salima min makrih. Siapa orang yang tahu dengan bahasa orang asing, dia akan selamat dari tipu dayanya. Mungkin kita kada tahu bahasa orang, kadang dibungu-bungu orang. Teman saya tuh orang Pemalang, sebelahan dengan Pekalongan kotanya. Asli orang Jawa, ditakuni kiai ketika sowan ondok, saya jadi lurah pada saat itu. Saya tukang antar kali kalau ada yang anak masuk dengan kiai, ditanya kiai, le asmane sinten? Asmane sinten itu mun orang kampung Jawa sini jenengmu siapa? Namamu siapa? Cuman bahasa kromo Inggil, asmane sinten. Teman saya tidak ngerti asmane sinten itu apa. Tawa aja ditanya kiai asmane sinten. Diulangi kiai pulang, le asmane sinten. Ketawa pulang kawan saya.
diulangi kiai sampai 3 kali. Asmane sinten? Baca beliau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini kan nyambung karena kita tahu bahasa. Namun kita tahu bahasa, insya Allah akan nyaman. Orang Jawa dengan orang Banjar ini saya selalu kalah orang Banjar kita nih. Orang Banjar kita ini kalah terus. Ada orang Jawa berdua naik pohon nior, makan nior. Ujar orang Banjar biasanya kalau urusan memanjat pohon nior ini yang hebat kakang inilah. Orang Jawa yang hebat. Oh, jar orang Jawa siap. Saya yang makan naik ini nior. Ketika sudah naik nior karena kadang bawa barang, diputar hidin nih. Pokoknya diputar keras kelapanya itu. Ujar kawan tadi karena sudah hendak gugur pacangan gugur nior pada orang Banjar. Ngalih. Ngalih itu kan kalau bahasa Jawa awas, bejauh. Kalau orang Banjar ngalih itu apa? Payah. Apanya dia orang Banjar ngalih, ditinjak sih. Sekali ditinjaknya gugur bincul. Orang Banjar ngapa Kang? Kok bisa dah bilang kan tadi saya sudah bilang ngalih awas. Oh, jangan Banjar sanku ngalih jadi payah. Nah, ini gara-gara tidak paham dengan bahasa orang asing. Di ondro lepa-lepangan, dunia itu adalah tempat persinggahan. Ondro wasapa bobo akhirat, tempat untuk mencari bekal di akhirat. Amalat decet tamitu ribawa maki buruk itu akhirat. Hanya amal baiklah yang bisa menemani kita di dunia sampai akhirat, dikubur sampai akhirat. Jadi jangan merasa sedih ketika mengeluarkan sesuatu untuk agama, apalagi agin masjid. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, Imam Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya orang yang ikut berbaur untuk masjid, meramaikan masjidkah, bagaimana memakmurkan masjidkah, berjamaahkah, menyumbangkan harta tenaganya kah, pikirannya kah, masjid itu akan datang pada hari kiamat kasupun bagaikan kapal. Kapal inilah nanti yang akan menolong orang-orang yang ahli dalam masjid. Yang berjamaah siapa, yang suka menyumbang siapa, maka dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ikut andil. Maka bersyukur kita, walaupun kedasuah menyumbang dengan harta karena tidak punya uang, cuman kedasuah absen ketika ada gotong royong, berarti kita sudah sumbangkan tenaga kita untuk masjid. Itu ngarannya dermawan, ngarannya dermawan dengan tenaga, itu hebatnya. Nah, jadi untung jangan merasa sedih karena ini bakal jadi tabungan. Ujar Nabi, saya minta sekitar 10 menit lagi lah. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ini hikmahnya. Apa hikmah orang mengadakan maulid? Siapa orang yang mengadakan maulidku, maka aku yang akan menjadi penolong untuknya hari kiamat. Dikatakan oleh ulama, kalau Nabi itu sudah jadi penolong, bukan hanya di hari kiamat saja, bisa nak meninggal nanti. Kalau sudah Nabi datang ketika kita sakaratul maut, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa kita, tidak terasa lagi sakit karena memandang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini adalah rekan-rekan main kelayangan, adalah suara main kelayangan. Perhatikan hanya, kalau main kelayangan, putus kelayangannya, Lego itu punya ngajar kelayangan Lego tuh kada tahu tiang listrik di hadapan hantamnya, kada tahu pepaci, kada tahu jerujuk hantamnya. Sudah sadar kina bantis berdarahan kalau kelayang kada dapat lagi. Sudah dapat kawan hanya aduh aja berdarahan batisku bincul dah ikut tetumbur. Tadi kenapa kada merasa tetumbur PLN terjajak pepaci? Karena asik mengejar layangan yang putus. Rupanya ujar ulama, orang yang hendak meninggal ketika datang Nabi Muhammad di dekatnya, dipandang wajahnya Nabi Muhammad, kada terasa lagi sakit ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Sebagaimana Nabi Yusuf dulu ketika keluar dilihat oleh perempuan bebinian, kada sadar lagi mengiris tangan sampai berdarah karena melihat kegagahannya Nabi Yusuf. Ini yang kita harapkan mengadakan maulid ini. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat dunia hatal akhirah sampai ke akhirat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi. Siapa orang yang menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu 95.000. Makanya hukum di dalam memberikan mahar dalam pernikahan, sunnah hukumnya dalam kitab Fathul Qorib itu tidak kurang dari 10 dirham, tidak lebih daripada 50 dirham. Artinya, mun hendak dapat kesunahan mahar memberikan istri itu jangan kurang dari 10 dirham,
jangan lebih daripada 50 dirham. 1 dirham 95.000, berarti kalau 10 dirham jangan kurang memberi mahar 950.000. Jangan lebih dari 50, berarti jangan lebih daripada 50 juta, 550 juta. Karena Nabi itu maharnya 4.750.000. Jadi mahar Nabi itu kepada istri-istrinya itu adalah sejumlah 50 dirham, itu jumlahnya 4.750. Kalau kita ingin mendapatkan kesunahan dalam pernikahan, pun ada duitnya, jangan kurang 950 masih maharnya, jangan lebih daripada 50 juta agin mahar. Amun cincin setengah mayam sudah dapat sunnah karena sudah lebih dari 950. Nah, itu mahar dalam pernikahan. Nah, menyumbang nih agin maulid 1 dirham sebesar 95.000, pakaan nama anfaqa jabalan min zahabin fisabilillah, seolah-olah orang itu telah menyumbangkan 1 gunung Uhud untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal bagi kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah besok nanti akan disambung lagi di ibu ya, siapa ibu akan disambung lagi. Kalau memang dalam penyampaian saya kali ini banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak khilafnya, saya minta maaf wabil khusus kepada segenap panitia dan pimpinan, seluruh pengurus masjid, dan juga kepada guru kita Ustadz Haji Effendi LC. Jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.